Semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Langkung Bu. Nah, ini kita melintasi jembatan Dewet nih, sudah dipres biar mobil nggak bisa lewat atau Tosa atau Viar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini jembatannya, ini dari kayu, glodak, tinggi banget loh. Dur banget ini. Mobil jani iso sih, tapi ngepres banget. Oke. Oke, kita break dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi saya ada di Jombor, Sleman. Ini dari sebelah utara, jalan masuk dari Magelang. Yang dari timur itu dari arah Klaten, barat itu dari arah Kulon Progo atau Jawa Barat. Pagi ini saya mau riding rute kesasar lagi. Setelah lama nggak riding rute kesasar, kali ini ada temen nih sama Mas Yoga, sama teman-teman dari Jakarta. Kita mau rute kesasar ke barat, menyusuri beberapa rute yang pernah tak bikin konten. Nah, seperti apa keasikan rutenya? Karena banyak orang yang nggak tahu rute ini, karena nggak mau mencoba, takut kesasar, nggak punya waktu, nggak mau spekulasi. Kalau yang pakai mobil takut kepater, takut mundur lah. Aduh, kali ini ikuti aja rute kesasarnya. Barangkali kalau teman-teman lagi ada di Jogja mau ikut rute kesasar ini, bisa dicoba buat healing. Karena healing di Jogja itu nggak selalu dengan wisata, bayar retribusi, bayar parkir, dan makan enak. Kadang dengan keliling dan melihat kehidupan di Jogja kita sudah cukup happy ya. Nah, ini saya ada di McD Jombor. Nah, ini saya bawa unit si Mio Gear. Ini saya kasih nama Bagor. Si Bagor. Oke, ini di flyover Jombor. Nah, ini di sebelah kantor pos polisi. Pastinya aman ya. Saya nggak apa namanya, nggak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran pasti takut kalau di sini ya. Oke teman-teman, saya naik Bagor pagi ini, dan kali ini settingnya Insta ada di sini buat merekam perjalanan yang syahdu. Jangan lupa sebelum berangkat apa dulu? Ngopi guys. Ini es kopi V60, kemudian saya kasih es. Dan ini dari pagi sampai siang esnya masih kelitik-kelitik karena saya simpan di tumbler. Inilah cara ngopi setengah hari, tapi saya bisa ngopi seruput. POV-nya sama kayak orang nge-vape ya, bisa sewaktu-waktu. Oke teman-teman, kita dari Jombor belok kiri. Ini di terminal Jombor. Kita bakal riding ke barat. Sekarang jam berapa ini? Jam 7:30 lebih. Oke, kita bakal ajak itu teman-teman dari Jakarta ke jalur yang syahdu. Jalur ini emang jalur anti bangjo, cuma ngelewatin satu ini yang Keronggahan. Sebenarnya kalau lewat yang Westlake itu udah anti bangjo tuh teman-teman. Nah, ini kita masih lurus ke barat dan nanti bakal muter melewati jejak-jejak lahar dingin di Merapi lewat Kali Krasa ya. Ini kita masih di Sleman ya. Sleman sama kota Jogja itu irisannya sangat kuat sekali. Jadi kalau orang ke Jogja bilangnya, kalau bagi saya yang udah tinggal di Jogja selama lebih dari belasan tahun, itu Jogja itu menurut saya itu Jogja itu kota kan gitu sebutannya kan, satu kota madya, 4 kabupaten: Sleman, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, kemudian satunya lagi adalah kota madya Jogja atau yang disebut Yogyakarta. Tapi kota Yogyakarta sendiri itu nggak terlalu luas kok, kecil banget itu batasnya, cuma dari setelah Amplas itu di Lipo Plaza itu yang barat, kemudian yang selatan itu ya
itu masih ke selatan ya, berbatasan dengan Bantul itu, dan yang barat itu nanti di Mirota Gudean itu juga perbatasan Sleman sama Bantul. Jadi Jogja itu nggak seluas itu. Cuman kalau kita memandang Jogja itu dari sudut pandang bahwa Jogja satu kesatuan provinsi, oke lah, Jogja itu luas banget, dari Kulon Progo paling timur sampai paling barat di Gunung Kidul, atau dari paling utara di Kabupaten Sleman sampai paling selatan di Kabupaten Bantul. Nah gitu, tengah-tengahnya ada Jogja gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang UGM di mana di kota Jogja, salah, itu di Sleman. Bila orang sudah mendarat di Jogja, main ke Pakuwon, kemudian main ke JCM, ke SCH kayak gitu, itu semuanya adalah di Sleman, bukan di Jogja. Ya hampir samalah dengan orang-orang Jakarta itu, mau dia di Cikarang kayak atau di Harapan Indah Bekasi, dia bilangnya dari mana, Jakarta kan gitu. UI di mana, Jakarta, salah juga, UI itu di Depok. Depok Oplak kan gitu, kalau sebutan orang-orang Depok kan ngono ya nek Depok ya. Termasuk orang nyebut Bandara Suta di mana, Bandara Suta itu di Jakarta, bukan, itu di Tangerang, Banten malahan, bukan di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Begitu ceritanya. Oke teman-teman, jadi kita masih ke barat karena ini masih di area Sleman dan menyusuri Sleman yang sangat beririsan dengan Jogja. Jarang orang tahu tentang jalur ini. Orang tahunya adalah Nanggulan. Oke lah, mungkin nanti kita akan Nanggulan juga, semoga masih cukup waktunya. Oke, tetap stay tune di video ini. Nanti kita sambung lagi ketika ada yang bagus ya. Ringin-ringin nanti pasti ya syuting. Nah ini kita sudah sampai di Cebongan tanpa kampretan ya. Lupakan dulu aja kaum cebong, kaum kampret. Ini Cebongan, ini perempatan Cebongan. Nah yang terkenalnya di sini adalah Lapas Cebongan. Itu kita masih ke barat lagi ya. Oke, yuk kita terabas saja. Nah ini adalah jalur alternatif dari Jogja ke Borobudur. Saya sering bikin ini berkali-kali untuk video shotnya, kemudian untuk kontennya, storytellingnya itu lewat sini. Nah ini patokannya nih, kita sudah ada di bannernya Pak Anton Foto. Itu artinya kita tandanya sudah betul. Nah ini kita ketemu ringin yang pertama setelah Pak Anton, kita belok kiri teman-teman. Dieling-eling, belok kiri. Kalau kanan nanti tembusnya Pasar Sleman. Nah ini baru aja ketemu ringin, depan ketemu ringin lagi setelah 200 meter tuh ringinnya kelihatan. Mayoritas orang kalau pertama lewat sini pasti bingung, kesasar karena ringinnya banyak. Waduh mas, hati-hati mas. Oke, ini jam 8 menjelang jam 8, jadi trafficnya itu masih rame banget, rush hour. Untungnya ini bukan tanggal tua dan bukan gerimis. Kalau tanggal tua dan gerimis sudah pasti horor di sini tuh. Nah ini teman-teman yang dinamakan Cebongan punya lapas, tandanya adalah ini nih. Ini ada SPBU, kemudian lapasnya sebelah kanan. Nah ke sana tuh Lapas Cebongan sebelah kanan, utara jalan, ngalor gitu. Nek bosone wong Jawa ya ngalor itu ke selat, ke utara. Nah kita masih melintas lagi teman-teman, nanti ada ringin lagi aku shoot lagi ya. Nah ini ketemu ringin lagi nih teman-teman. Nah ini nih yang bikin orang kesasar kalau mau ke Borobudur. Kalau lurus ini bisa sampai minggir. Sebenarnya bisa juga, cuman kalau sudah terlanjur keliru ya sudah, muternya kejauhan. Kita belok kanan. Ini masuk di Kecamatan Sayegan. Oke. Nah ini dia nih di Sayegan, pusatnya Sayegan. Oke, kita masih belok kiri melintasi jalan-jalan yang baru dibangun tol. Oke, Panewu Sayegan sekarang kalau di Kapanewon ya, Kapanewon Sayegan, terus Kalurahan Sayegan. Jadi kalurahannya Margomulyo. Nah mulai melintas di Jalan Jeglongan Sewu ini. Nah mantap. Oke, gerunjal ya.
Sabar bos, sabar bos, sabar bos, sabar bos. Nah, ini untuk shelter pembangunan tolnya, buat split itu di situ. Ini orang udah pada balap kalau pokoknya kalau udah mau jam 8. Yang nukang lah, yang masuk pabrik lah, yang masuk kerja kantoran lah, yang buka toko lah. Wah, pokoknya paling horor itu antara setengah 8 sampai jam 8. Sama jam 7 kurang seperempat sampai jam 7. Nah, kita udah mulai masuk di aspal halus dengan marka seperti ini. Baru aja mulai. Ini artinya sudah selesai melintas di Kecamatan Sayegan. Kalau tadi Cebongan Melati sudah selesai. Kemudian Kecamatan Sayegan itu udah. Ini sudah masuk di Tempel, Kecamatan Tempel, Banyu Urip namanya. Tandanya kalau sudah ada marka ini Tempel. Nah tuh Padukuhan Banyu Urip. Kalau orang tahunya itu Tempel itu selalu dengan jembatan Tempel, Pasar Tempel, jembatan Kerasak, Kali Kerasak yang besar itu, yang perbatasan Jateng DIY itu oke lah, sana awalnya Tempel itu di situ. Cuman Tempel itu sampai sini nih ya, sampai ke barat itu. Oke teman-teman, kita masih melintas lagi. Habis ini ada pertigaan, kita masih lurus lagi. Nah, kita barusan ketemu pertigaan. Ini kita masuk di Jeglongan Sewu lagi, walaupun juga masih Tempel. Kita akan melewati di desa-desa, oke? Iya. Nah, ini saya lagi nyoba untuk mounting HP. Oke, teman-teman, kita melintasi di area pembangunan tol mega proyek yang menyambungkan Yogyakarta dengan Bawen, Yogyakarta dengan Solo. Oke, kita belok kanan teman-teman. Nah ini dia nih, terowongan tol. Saya sambil ngeplay lagu India. Saya menaiki seritingnya kok melorot dewi piye iki pengancingnya, wah jan meh mabur manuke. Saya kameranya aja madhep ngisor. Udahlah nanti dibenerin kalau pas berhenti. Oke, kita masih melintasi kampung-kampung. Nah ini dia nih. Untuk bracket HP tapi anti getaran. Jadi HP ini ya getar-getar. Ya emang bagus sih, mau dipasangin iPhone juga nggak masalah ini. Aman-aman aja. Nah ini banyak jalan yang ditutup ini. Saya bulan baleni ini klera-kleru wae. Soalnya jalurnya berubah-ubah di sini. Oke. Nah ini dia nih jalurnya nih. Ini adalah jembatan Kali Kerasak. Oke. Nah ini cukup buat motor. Mobil jani iso sih, tapi ngepres banget. Oke. Oke, kita break dulu. Ini Kali Kerasak. Jadi kalau ujung sana ini sampai Gunung Merapi. Nah, kenapa kok jembatannya nggak ada palangnya? Biar kalau batu ini kan batu gede-gede sampai sini. Nah, itu jadi kalau batu itu dari Merapi.
Nah, jadi ini bakal ngelewat kayak gini. Makanya ini nggak ada penghalangnya gini kan, nggak safety. Emang dari PUPR nggak dibangun karena batunya sering loncat gini, biar loncat gitu. Nah, kita bakal lewati kampung-kampung yang itu batu-batu, nanti pelan-pelan aja batu itu sampai di rumah-rumah orang. Memang nggak cuma di sungai ini, cuman sampai atas-atas. Nah, nanti kalau teman-teman lihat nanti batu-batunya oke banget nenggon pinggir-pinggir, oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalannya ngepres banget lagi. Nah, ini kan banyak batu-batu. Nah, kayak gini batu-batu kan ini dari Merapi sana ini. Nah, oke, kita masih lanjut lagi, nanti ada rute menarik lagi. Nah, oke, kita sudah tembus di jalan raya lagi ini teman-teman. Ya, kita masih melintasi, nanti kita bakal lewat jembatan Duet. Oke. Ini di sebelah kiri tadi pembangunan buat tol di sana. Jalur yang tadi dilewatin itu banyak batu bebatuan. Itu sebenarnya bukan karena diorder, tapi itu tuh ada dari ini apa namanya, dari gelundungan dari Merapi itu teman-teman. Oke, kita bakal melewati pinggiran sungai yang syahdu ini di Selokan Mataram. Nah, kita ketemu Selokan Mataram lagi untuk menuju ke jembatan Duet. Oke, let's go. Kita lewati rute syahdu ini. Nah, ini di sebelah kiri ini mengalir, ini buat Selokan Mataram ini sampai nantinya melewati sampai UGM itu, sampai ya sampai Kalasan mentoknya ini teman-teman. Nah, ini sekarang dikelola sama BPWSO, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Oke, kita belok kiri teman-teman. Belok kiri, nanti kita bakalan turun. Yuk, kita turun. Nah, ini dia nih jembatan Duet. Ini adalah jembatan gantung tertua di Jogja, ya. Wah, asik, seru banget. Nah, ini kita melintasi jembatan Duet nih, sudah dipres biar mobil nggak bisa lewat atau Tosa atau VR. Nah, ini teman-teman. Nah, ini jembatannya. Ini dari kayu, gelodak, tinggi banget loh. Tuh. Dur banget ini. Oke, bentar aku tak berhenti dulu buat bantu ngevideoin teman-teman yang ada di belakang. Kalau aku sih udah biasa gitu loh. Oke, mari kita lanjut lagi teman-teman. Buat lanjut riding ke jalur Luna Maya Nanggulan. Oke. Ini sampai di Banjarharjo, pokoknya setelah jembatan Duet itu ini Banjarharjo. Ini masuknya di Kali Bawang ini teman-teman. Jadi bukan di Magelang lagi. Kalau tadi sebelum itu Bligo ya, Bligo keluar. Ini udah masuk di Kali Bawang, Banjarharjo, daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi batas provinsi itu, ini batas kita gini. Jadi nggak heran setengah jam itu rute kita itu sudah 4 atau 5 provinsi udah wajar itu. Just pokoknya ya. Kita masih lanjut lagi, nanti ketemu jalan kita belok kiri ke
arah Nanggulan, jalur Lunamaya, sawah-sawah. Temanya ya hampir mirip dengan yang tadi ya. Nah ini tembusnya nih, jalannya nih. Kalau kanan kita bakalan sampai Borobudur, Mendut, alternatif. Kiri kita ke Jogja, sampai Gamping, sampai Nanggulan, ke Tumpeng Menoreh. Nah ini nih, kita sudah belok kiri. Kita mau ke arah Nanggulan ya, kira-kira 20 menit lagi sampai Nanggulan. Nah masih pagi, jadi view-nya syahdu banget ya teman-teman ya. Jadi masih ada shadow-shadownya pohonnya kayak gini. Dan seperti inilah view-nya di Kulon Progo atau di Kalibawang. Pastinya ini dengan suasana yang sangat syahdu. Nah coraknya khas di Kulon Progo itu, walaupun perbukitan tapi tanahnya masih merah warnanya. Berbeda dengan Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tanahnya hitam, keras pula. Nah jalur ini juga sering dipakai untuk jalur sepeda. Jadi buat pesepeda itu pada lewat sini ki teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Wah seneng banget. Kalau ke Jogja sempatkanlah sesekali lewat tos sini wes motoran nang kene wes, sewa motor iku wes nang kene wes, daripada wisata SMA. Kalau udah pernah ke Jogja terus mau ke Jogja lagi wes explore kayak gini. Kalau minta rute DM aku aja di Instagram. Kalau di TikTok kadang nggak bisa ya, di Instagram aja, nanti DM aja. Pak D minta minta rutenya yang rute kesasar. Siap, oke siap. Rute kesasar siap, tak kirim ya. Nah ini Mas Yoga, ini ono tawone. Ada tawone, oke. Nah itu tuh bukitnya apik banget tuh, bagus banget tuh. Teman-teman, kita melintasi di Kampung Boro. Wah ini syahdu sekali ini view-nya ini. Wah apik banget nih. Nah ini view dengan perbukitan. Kalau kita lurus ini sampai ke Suralaya bisa lewat sini. Nah kita bakal lewat sungai-sungai, belok kiri, kemudian balik lagi turunnya. Kita lagi ada di Boro ini, di daerah Boro. Sebenarnya mau foto ini di sawah, cuman habis panen makanya nggak hijau nih semuanya. 4 bulan lagi pas lah ya ke sini setelah tandur maton di tandur ini. 4 bulan lagi ke sini di bulan sekarang November, Desember, Januari, Februari ya, mendekati puasa. Ini buat ngabuburit cocok lah di sini, bagus banget ini. Pasti hijau banget ini, bagus. Oke, besok berarti mendekati puasa kembali lagi ke sini. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke jalur Lunamaya. Sorry, aku nggak bisa maksimal buat ngevlog karena sambil nggaetin. Yos, pokoknya saintuke lah ngono ki le ngesut ya. Semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Dek langkung Bu. Oke, kita kembali lagi di jalur yang tadi. Ini jalur aspalan tadi ya. Oke, yuk kita gaskan lagi ya. Ini jalurnya masih sama, cuma putar balik aja. Saya puterin lewat sungai, terus kembali lagi kita mau ke arah ke Nanggulan, jalur Lunamaya.
Luna Maya emang nggak habis-habis buat dibicarakan di dunia maya kan gitu. Emang wayu tenan. Kalau ngomongin soal Luna Maya 15 tahun atau 17 tahun yang lalu, wah rasanya layar TV itu kayak mau tak cium terus itu. Wayune pol-polan yang namanya Luna Maya itu, nggak ada itu yang bisa menyaingi kecantikan Luna Maya itu. Khas wayumu tenanan ora editan. Nah kan gitu, kayak lagune si Denny Caknan, DC Pedot. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita sudah sampai di perempatan Dekso ya teman-teman. Ini hijau ki arep tak geblaske. Pokok ya wis geblaske wae ya. Ini Taman Tugu Dekso Kulon Progo. Kita masih ke selatan lagi, ngidul ya. Gimana caranya menentukan arah mata angin di Jogja? Sebenarnya kalau teman-teman buta gampang. Yang namanya jam 6 sampai jam 11 matahari itu selalu muncul dari timur. Tapi nggak selalu timur secara tepat ya, agak tenggara atau agak serong dikit. Tapi pastilah dari timur, nggak mungkin kan dia dari selatan atau dari utara, apalagi dari barat, kiamat loh ya. Nah kita lihat bayangannya, nggak usah tengok-tengok, nggak usah lihat peta. Kalau bayangannya itu, nah bayangannya seperti ini, berarti ini artinya matahari dari sebelah kiri. Artinya sebelah kiri kita itu adalah timur dan sebelah kanan kita adalah barat begitu. Kalau sebelah kanan kita barat berarti kita lagi menuju ke selatan atau ngidul kalau Jogja. Jadi 4 mata angin di Jogja, kalau utara, barat, selatan, timur itu enggak valid gitu. Adanya 4N. Ngalor itu utara, ngetan ke timur, terus ngidul ke selatan, dan ngulon ke barat ya, 4N gitu. Jadi kalau orang-orang tanya itu ancar-ancarnya seperti itu teman-teman. Di Jogja sudah biasa orang bawa motor Supra, jaketnya Yamaha, nanti helmnya Suzuki, itu sudah banyak kayak gitu. Dan nggak usah yang terlalu diperdebatkan, karena apa yang ada ya wis dipakai aja gitu loh. Jadi kalau mau buat konten lucu-lucu atau meme lucu-lucu ya di sini lucu banget mesti. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Kenteng di Nanggulan. Kita siap-siap untuk ke kanan ya, ke jalur Luna Maya yang syahdu. Yuhu. Ini kalau lebih pagi lagi jam 6-an gitu apik banget. Cuman sayangnya ini nggak musim padi ya. Jadi antai hijau deh. Wah. Paling pas 2 bulan lagi ya, ini nanti menjelang puasa itu bagus banget ini ya. Ini sampai di Pasar Kenteng. Oke, tetap pelan-pelan, stay safety, karena banyak orang pergi ke pasar. Nah, ini kalau lurus lagi kita sampai di Tanjakan Bibis, Kulon Progo. Asik itu di sana. Nah ini dia view-nya syahdu sekali. Kita masuk ke jalur Luna Maya dulu. Nah sayangnya di sini itu lagi nggak hijau, lagi nggak panen, lur. Wah, Jan. Nah ini dia dawet andalan. Kalau melintas di sini saya sering beli dawet di situ tuh, seger banget itu.
Nah, selamat datang di jalur Luna Maya. Nah, ini muter-muter ke sini sawah kabeh kowe. Wah, apik tenan. Nah, sebenarnya lewat sini juga bisa. Oke. Saya tak video dulu. Oke teman-teman, seperti inilah suasana di jalur Luna Maya. Sayangnya ini lagi nggak panen ya. Kalau 2 bulan lalu ini hijau pas bagus-bagusnya. Tapi kalau sebulan yang lalu udah agak menguning-uning itu. Nah ini burung kuntule wakeh tenan gitu, sahabat tani. Nggak pak, ndek rangkung. Wah ini serentak ini panen semuanya ini. Langkong pak. Itu di Jogja itu jarang klakson. Klakson itu kalau buat say hello atau ucapan terima kasih atau apalah itu, barulah kita pakai klakson. Tapi kalau ketemu orang kebangetan ya tetap tak pakai no klaksonnya, terus nggak anti klakson. Nah seperti ini teman-teman. Walaupun pagi banget ini juga kurang syahdu di sini ya. Nah ini kita sekarang ke arah timur teman-teman. Ini lewat di jalan halus. Tadinya ini Jeglongan Sewu, tapi sekarang sudah halus di sini. Ini di daerah Moyudan teman-teman. Moyudan itu masuknya Minggir. Minggir itu yang paling barat Sleman, makanya Minggir. Sebutannya Minggir, Miklik paling pinggir. Nah, Kulon Progo itu sebutannya daerah baratnya Sungai Progo, makanya sebutannya begitu. Minggir itu paling ujung sendiri. Oke teman-teman, ini turnya sudah selesai ya, singkat sekali. Ini belum ada, udah 1,5 jam, 1,5 jam dari Terminal Jombor itu, karena Bang Daniel sama Bang Danu itu mau check out, kemudian mau kembali ke Jakarta. Jadinya ya singkat-singkat aja, tipis-tipis aja ridingnya. Sebenarnya mau saya ajak jelajah menoreh yang V2 atau sampai ke pelataran Borobudur, tapi sayangnya nggak cukup waktunya, padahal sana banyak banget jalur. Wah sik syahdu tenan, mantap ya. Yang penting sudah dapat gas tipis-tipis, healing, bisa menghirup udara segar. Habis ini kita cari makan sambil jalan, sambil nge-map itu yo, nyari rekomendasi makan itu yo terus terangnya agak susah, apalagi buat saya orang lokal kan jarang kulineran keluar ya, bukan pendatang. Aku kan kalau makan di rumah sering-seringnya, ngopi juga di rumah. Nah makanya ketika cari kulineran ya rodok bingung gitu. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa atau pendatang di Jogja mungkin lebih apal sama kuliner Jogja. Malah justru orang Jogja itu gak roh itu kuliner iki apa wae, kalah itu sama orang-orang yang wisatawan ya. Dan oke, ini kita masih melintas di Jalan Godean. Nah, sudah mulai terasa menjeleket mataharinya, panas. Jadi kita mau makan di bubur di dekat di apa, Gria Tirta Saniat apa ya, dekat Mirota Godean, dekat Mirota Godean. Nanti itu kalau ke utara lagi udah sampai SKE Sindu Kusuma Edupak. Sekarang jam 9 lebih seperempat. Idealnya kalau berangkat 5:30 sih ya ini, buat rute ridingnya ini asik banget. Jadi semuanya dapat, tapi sayangnya ya itu nggak pas panen. Jadi teman-teman kalau mau ke jalur Luna Maya, kalau emang itu jadi tujuan utamanya, tolong teman-teman cari informasi dulu di Instagram Explore Jogja itu, apakah lagi hijau atau lagi kuning atau malah coklat, cuma tanah aja gitu loh. Nah itu perlunya
lakukan riset supaya nggak kecewa, udah sampai jauh-jauh kok nggak nemu yang bagus. Beberapa hari ini Jogja itu udah panas banget, lagi cuaca ekstrim. Kalau pas panas, kalau hujan sama angin. Itu juga berlaku di daerah-daerah lainnya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pokoknya komplit. Katanya ini lagi cuaca ekstrimnya panas banget. Kalau siang itu saya pakai pengukur suhu itu sampai 37 derajat. Saya nggak percaya itu yang catatan Google BMKG itu kan secara rata gitu loh. Cuman kan kenyataannya ketika kita pakai pengukur suhu sampai 37, 38. Karena panasnya masih ketambahan, misalkan pantulan dari seng, pantulan dari aspal, angin di sekitar rumah. Nah itu yang bikin beda. Kenapa kok berbeda gitu loh suhunya. Ini jam 9-an dah menceleket, panas banget. Memang sudah diimbau kurangi aktivitas outdoor gitu. Ini sampai awal November. Sekarang dari pertengahan Oktober. Waduh, mana bisa itu. Bener kalau siang udan deres. Nah. Oke, kita udah sampai di tempat makan di toko bubur. Oke. 9:30, panasnya luar biasa. Matang. Jos. Yes ya. Tera dulu. Oke. Kita makan dulu. Hah? Bubur. Ya bubur. Hah? Woi, apa ya? Hello Kitty. Trubus. Ini ada di utara Mirota Godean, ya. Ini bubur sama kopi ya di sini. Klasik. Poster-posteran. Ngeprint dewe. Ini kenalin teman, bos yoga ini. Sama Bang Danu, Bang Danil. Dari Yamaha Indonesia. Oh iya dong. Belusuan. Apa? Rute nyasar ya? Rute kesasar. Ya, ini dia menu bubur ayam sukacita. Kalau yang lagi putus, masukin CV 100, nggak diterima, jajan aja ke sini, barangkali langsung gembira, bahagia, tetap ra putus asa. Ya ora, Mbak? Iya, betul sekali. Asline pundi? Saya di Jogja. Saking pundi dalamnya, Mbak? Tinggalnya di Pajangan, Bantul. Oh, teng Pajangan. Betul. Niki Bantul lah, niki. Iya, betul. Wah. Ini orang ngiranya Jogja tapi aslinya Bantul di sini tuh. Iya, Mbak. Jadi masih satu kabupaten, ya. Oke. Kita duduk di sini. Nah. Oh, sana. Ya. Mas, mana ini sih, Mas? Ya, dengan Bang Danu dan Bang Daniel. Oke, dari Jakarta ini diajaki belusuan. Ya, karena kalau orang Jakarta diajakin yang city-city itu gak gumun gitu. Udah biasa macet-macetan gak gumun. Kita cari rute yang rute kesasar ya. Ya. Kalau wong desa iku wis bosen hari-hari. Kalau habis makan jadinya ngantuk dan mager buat lanjut lagi. Tapi emang ridingnya sudah selesai dan sama Mas Yoga, sama Bang Danu dan Bang Daniel sudah menikmati Jogja yang tidak tercover ya, gitu. Mas Yoga aja sudah ini areanya di Jogja aja baru tahu ini, iya baru tahu gitu. Kebanyakan San Mori sama anak-anak ini. Sampai jumpa di lain waktu ridingnya. Oke? Makasih. Ya. Terima kasih besar. Terima kasih besar ya. Makasih ya, Mbak. Ya, makasih banyak. Sesuai namanya sukacita gitu terus ya. Terima kasih ya.